Hello S people, saya Vian. Bulan November ini seluruh dunia lagi rame sama perilisan konsol next gen terbaru yaitu Sony PlayStation 5 dan Microsoft Xbox Series X. Kedua konsol generasi terbaru ini menawarkan fitur-fitur gaming paling keren saat ini, mulai dari HDR, Ray Tracing, 4K 120 frame per second, bahkan 8K. Nah, setelah fitur-fitur tadi muncul, timbullah permintaan pasar yang baru lagi, yaitu gaming TV 4K apa yang saat ini paling cocok dan bisa kompatibel sama fitur-fitur terbaru tadi. Supaya kita bisa benar-benar ngerasain next gen experience dari game-game PlayStation 5 secara optimal. Soalnya percuma juga kalau gamenya udah support native 4K 120 frame per second HDR, tapi TV-nya cuma support Full HD 60 frame per second aja. Nah, yang jadi masalah, saat ini masih belum banyak TV yang udah support sama fitur 4K 120 frame per second. Soalnya mesti punya slot HDMI 2.1, yang punya kecepatan transfer data sampai 48 GB per second. HDMI 2.1 ini juga built-in VRR alias Variable Refresh Rate dan Low Latency Technologies. Jadi bisa ngasilin kualitas frame yang lebih smooth dan hampir tanpa lag sama sekali. Beda banget kalau dibanding HDMI 2 sebelumnya. Padahal sampai akhir tahun 2020 ini kan masih belum banyak pilihan TV yang udah support sama HDMI 2.1 ini. Misalnya LG CX OLED series. Salah satu OLED TV paling recommended yang udah support sama HDMI 2.1. Cuma ngerti sendiri, harga OLED TV jelas belum murah. Harga pasarannya buat yang 55 inch masih ada di kisaran 26 jutaan kalau saya cek di Tokped. Pilihan kedua dari Samsung Q80T. Lebih murah sih dibanding LG tadi, sekitar 20 jutaan. Soalnya masih pakai teknologi QLED, dan udah support HDMI 2.1 juga. Tapi semuanya ada di kisaran harga 20 jutaan ke atas, bos. Ada lagi nggak sih yang lebih murah dari itu? Untungnya Sony cukup jeli sama permintaan pasar yang satu ini, dengan ngerilis Sony seri X9000H yang harganya cuma dibanderol mulai dari 12 jutaan aja. Yang bisa saya bilang salah satu pilihan termurah saat ini buat TV 4K yang udah support sama HDMI 2.1. Yang memang dengan jelas buat target marketnya PlayStation 5 kalau baca dari tagline mereka yaitu Ready for PlayStation 5. Mau tahu apa aja fitur-fitur dari X9000H ini? Kita unboxing dulu. Pertama ada AC adapter, baterai, manual book dan warranty card, tabletop stand dari metal, dan voice remote control. Dan inilah Sony 55 inch X9000H. Ukuran layarnya 55 inch dengan resolusi 3840x2160 pixel. Jadi jelas support sampai native 4K. Bobotnya kalau plus sama kaki stand 17,5 kg. Tebelnya standar aja. Tapi yang saya suka bezelnya ini pakai material aluminium yang lumayan tipis. Dan desain metal blade standnya yang minimalis dan simple ini keren. Jadi berasa kesan mewahnya. Di bagian belakang slotnya lumayan lengkap. 2 slot USB, optical digital audio output, headphone output, composite video input, 4 slot HDMI input, bahkan masih ada kabel LAN juga. Dan yang terakhir kabel antena. Sony X9000H ini kualitas gambarnya clear banget. Apalagi kalau buat lihat video-video HDR kayak gini. Warnanya berasa all out semua. Detail dan kontrasnya mantep. Sudah ada fitur full array LED yang bisa misahin area terang jadi lebih terang dan area gelap jadi lebih gelap lagi. Jadi kontrasnya makin deep. Ditambah extended dynamic range juga. Dynamic range-nya jadi jauh lebih jelas lagi. Dan udah support Dolby Vision juga. Asli lumayan lengkap ini TV buat budget 12 jutaan. Kayak TV-TV Sony lainnya, ada juga Triluminos yang kali ini ditenagai prosesor X1. Jadi bisa produce lebih banyak warna di displaynya. Jadi makin kelihatan natural. Warna yang dihasilin juga akurat banget. X-Motion Clarity-nya juga mantep. Kalau buat gaming cocok banget ini fitur. Khususnya buat nampilin scene-scene yang cepet. Tetap berasa smooth, clear, dan nggak ngeblur. Response time-nya juga cepet banget kalau buat ngegame. Hampir nggak ada delay-nya. Kekurangannya cuma rada kurang bright aja viewing angle-nya kalau lihat dari samping. Tapi ya nggak parah juga sih. Saran saya kalau yang viewing angle-nya lebih bagus ya ambil aja yang sekalian yang seri X9500H. Cuma ya pasti bakal nambah budget lagi. Operating sistemnya pakai Android OS dan internal storage-nya 16 GB. Tampilan UI-nya standar Android Smart TV pada umumnya. Dan settingannya juga lumayan lengkap nih. Tapi mantepnya ada pilihan Netflix Calibrated Mode.
Ini adalah settingan default dari kualitas tertingginya Netflix supaya sinkron sama apa yang tampil di TV kita. Bisa dibilang best experience picture buat Netflix kalau pakai mode ini. Jadi jauh lebih optimal lagi experience-nya. Terus yang saya suka udah support juga Apple AirPlay, Apple HomeKit, dan udah built-in Chromecast. Jadi konektivitasnya makin lengkap lagi. Kualitas audionya juga nggak ngecewain. Dual speakernya lumayan gede, masing-masing 10 watt. Dan udah support juga Dolby Atmos. Langsung dengerin sendiri aja deh. Kalau buat nonton Blu-ray movie juga bakal optimal banget sih. Soalnya udah support sama standar Hollywood yang rata-rata pakai Dolby Vision dan Dolby Atmos juga. Kalau ditanya apalagi minusnya selain viewing angle yang kurang sip, kayaknya mungkin karena belum kompatibel sama FreeSync atau G-Sync aja. Jadi kurang optimal kalau buat PC gaming juga kali ya. Selain itu HDMI 2.1-nya ini infonya masih belum optimal banget saat ini. Tapi Sony udah ngasih janji bakal segera diupdate firmware-nya. Menurut saya sih nggak problem dan cuma masalah waktu aja. Toh saat ini masih belum begitu banyak juga game-game PS5 yang udah support 4K 120 frame per second. Baru ada Call of Duty Cold War, sama Devil May Cry Special Edition. Tapi kalau buat ke depan sih jelas bakal makin rame dan jadi standar baru sih. Jadi bisa dibilang TV ini lebih future-proof ke depannya kalau kamu beli sekarang. Rada nanggung kalau beli yang belum support HDMI 2.1 khususnya buat para gamer. Akhir kata, kalau kamu memang lagi nyari gaming TV 4K yang udah support buat konsol next gen dengan HDMI 2.1-nya, dan budgetnya dari kisaran 12-15 jutaan, pilihan terbaik dan termurah saat ini ya cuma X9000H. Soalnya di bawah range harga itu jelas belum ada lawannya. Ini udah termasuk paling affordable, kualitasnya mantep, dan fiturnya yang menurut saya udah lengkap banget juga. Sama sekali nggak ngecewain. Tapi kalau memang ada duit lebih di kisaran 20 jutaan, ya sekalian aja ambil OLED TV-nya LG versi CX yang jelas lebih bagus lagi kualitasnya. Oke, segitu dulu review dan rekomendasi dari saya. Semoga bisa membantu nentuin pilihan. Saya Vian, see you in the next videos.